Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap sifat dan tindakan manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi juga berevolusi dalam menyikapi dinamika perkembangan tersebut. Penataan organisasi melalui validasi adalah salah satu bentuk kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat dalam menjawab tuntutan tugas secara adaptif, profesional, efektif, efisien, dan modern. Korps Bekang sebagai salah satu kecabangan di jajaran TNI Angkatan Darat juga mengalami validasi organisasi. Semula Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat, disingkat Ditbekangat, sesuai dengan Perkasat nomor 26 lampiran 25 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 berubah menjadi Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Pusbekangat. Bidang organisasi. Validasi organisasi Pusbekangat berimplikasi pada grading kepangkatan pejabatnya. Semula, Ditbekangat dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal TNI menjadi seorang perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal TNI. Validasi organisasi Pusbekangat juga memberi ruang tambahan jabatan perwira tinggi. Semula jumlah perwira tinggi Ditbekangat hanya satu, yaitu Direktur Pembekalan Angkutan Angkatan Darat atau Dirbekangat. Kini jumlah jabatan perwira tinggi Pusbekangat ada 5. Jabatan tersebut terdiri dari 1 orang berpangkat Mayor Jenderal TNI, yaitu Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Kapusbekangat, dan 4 orang berpangkat Brigadir Jenderal TNI, yaitu Wakil Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Wakapusbekangat, Inspektur Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Irpusbekangat, Direktur Kecabangan Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Dircapusbekangat, dan Direktur Umum Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat, disingkat Dirum Pusbekangat. Ruang jabatan kolonel juga mengalami perubahan yang semula berjumlah 19 menjadi 26. Perubahan tersebut terdiri dari Kepala Badan Pelaksana Pengadaan
disingkat Kabalak Ada. Komandan Satuan Angkutan Perairan, disingkat Dan Satang Air. Inspektur Utama Umum, disingkat IRUT-UM. Inspektur Utama Perbendaharaan, disingkat IRUT-BEN. Kepala Subdirektorat Pembinaan Doktrin, Petunjuk dan Tradisi Korps, disingkat Kasubditbin Dokjuk Trakorps. Kepala Subdirektorat Pembinaan Jasa Intendans, disingkat Kasubditbin Jasain. Kepala Subdirektorat Personalia dan Logistik, disingkat Kasubdit Perslog. Kepala Subdirektorat Pengamanan, Operasi dan Teritorial, disingkat Kasubdit Pam Obster. Bidang bekal material. Salah satu wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya adalah diadakannya bekal makanan berupa susu serdadu. Bekal tersebut didistribusikan mulai tahun 2022. Eprokal Liquid Plus. Selain itu, bekal makanan yang baru diadakan adalah Eprokal Liquid Plus. Bekal tersebut terdiri dari minuman cair bergizi yang disebut Promilk dan biskuit yang disebut Proportis. Bekal makanan lainnya yang juga baru diadakan adalah Natura Siaga atau disebut Naraga. Untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai prajurit, pimpinan TNI Angkatan Darat telah memutuskan untuk mengadakan seragam khusus, yaitu PDL Loreng TNI Angkatan Darat. Bekal tersebut mulai didistribusikan di tahun 2022. Untuk menghindari korban non-tempur prajurit dari kemungkinan serangan senjata tajam, telah diadakan bekal perlengkapan khusus berupa pakaian pelindung sajam. Spesifikasi bekal tersebut diantaranya adalah anti tusuk dan anti sayat. Untuk menyikapi berbagai macam tipologi wilayah khususnya perairan, dikembangkan suatu model ransel punggung yang berukuran besar dan dapat mengapung di atas air. Bekal tersebut juga dilengkapi dengan rompi anti peluru atau body armor dan sistem pelepas cepat atau quick release. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tersedia waktu yang sangat terbatas untuk mendirikan tenda. Demikian juga dengan kebutuhan sirkulasi udara yang diperlukan. Maka berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022 dikembangkanlah suatu konsep bekal satuan lapangan berupa tenda inflatable PG-1. Dalam rangka mendukung kegiatan sanitasi di luar home base, dikembangkan suatu material backang berupa laundry lapangan mobile yang dapat memberikan dukungan pencucian, pengeringan, steam, dan pelipatan pakaian secara otomatis. Penanganan eskalasi keamanan wilayah pasti melibatkan peran satuan jajaran TNI Angkatan Darat.
Hal tersebut memerlukan sistem penyiapan logistik yang efektif dan dalam waktu yang efisien. Kendaraan dapur lapangan atau kitchen truck merupakan solusi yang dirancang untuk mendukung logistik bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di lapangan. Material tersebut akan didistribusikan ke seluruh kotama jajaran TNI Angkatan Darat. Untuk memperkuat alat angkutan air di seluruh kotama jajaran TNI Angkatan Darat, telah diadakan material angkutan berupa Rigid Inflatable Boats atau RIB dan Rigid Hull Inflatable Boats atau RHIB. Pada tahun 2016, armada Satang Air yang saat itu masih bernama Yon Baek Ang 4 Air telah mendapatkan tambahan perkuatan kapal yaitu KM Adri 50 dengan tipe Landing Craft Utility 1200 DWT. Selanjutnya, pada tahun 2020, Satang Air kembali mendapatkan dukungan armada berupa 2 unit Landing Craft Utility 1500 DWT, yaitu KM Adri 51 dan KM Adri 52. Sementara itu, demi keamanan dan kelancaran modus angkutan air, diperlukan Fast Interceptor Craft yang memiliki kemampuan pengoperasian dan olah gerak atau manuver yang lincah serta ideal. Kapal pencegat cepat tersebut mampu menampung 2 unit jet ski dan bahkan dapat digunakan untuk pendaratan LCR. Kapal tersebut sedang dibangun dan akan selesai di penghujung tahun 2022. Peran aktif dan keberhasilan tugas kecabangan Baek Ang dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat mendapat apresiasi dari komando atas. Hal tersebut terbukti dengan adanya rencana dukungan tambahan material alat angkutan air berupa KM Adri dengan tipe Landing Craft Utility 2500 DWT. Kepercayaan pimpinan TNI Angkatan Darat terhadap prajurit Baek Ang untuk mengawaki kapal yang berukuran besar tersebut merupakan bukti bahwa peran Baek Ang sangat diharapkan dan diandalkan dalam mengawal pencapaian tujuan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan kepada seluruh personil Baek Ang Angkatan Darat dalam melaksanakan kerja nyata demi mewujudkan prestasi bersama. Jayalah prajurit Baek Ang. Dharma Gati Ksatria Jaya.